صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan membacakan tadarus ya. Kita baca tadarus bersama-sama. Oke, sudah muncul ya? Udah, Pak. Oke, yuk. Kita baca tadarus bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. La raiba fihi lil muttaqin. Alladzina Berarti yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Amin. yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahul azim. Oke, terima kasih. Oke, yuk kita mulai ya. Tadi saya sudah sempat absen satu persatu. Insya Allah sudah hadir semua ya. Oke, jangan lupa nanti absensinya juga tetap di Google Form ya. Seperti itu. Oke, kita mengulas dulu materi yang sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kan kita sudah ngomongin tentang ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, dari ragam gejala itu nanti kita akan melanjutkan di materi selanjutnya yaitu tentang penelitian sosial. Jadi yang perlu perlu dipelajari untuk saat ini adalah bagaimana pembahasan ragam gejala sosial yang ada di masyarakat itu kita teruskan di penelitian sosial. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah masalah-masalah yang yang sebelumnya kita bahas itu kita lakukan penelitian, kita akan cari perdalam materinya seperti apa, ya. Oke. Untuk dapat gambarannya kita lihat sebentar ya. Saya Bapak mau share screen dulu. Oke. Kelihatan ya? Udah, Pak. Iya. Oke. Oh iya. Sebelum ke sini saya lupa tuh kan. Hampir aja Bapak lupa. Kita sebentar. Bapak mau tayangin video. Nah, harusnya video di sini. Oke ya. Kelihatan kan?
Oke. Tadi kita sudah melihat ya bahwasanya sebentar. Oke. Oke ya. Kalian tadi sudah melihat cuplikan video mengenai anak jalanan dan bagaimana anak jalanan itu bisa kita lihat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Nah, di sini kan berarti ada realitas sosial, ada masalah. Nah, dari masalah realitas itu kita bandingin itu tadi tuh ya. Ada anak jalanan dengan misalkan kita sendirilah seperti itu. Nah, dari situ kita melakukan sebuah yang namanya penelitian sosial. Nah, apa sih tentang penelitian sosial tersebut? Nah, sebelum itu penelitian sosial itu apa? Coba kalian lihat di PowerPoint-nya ini. Di situ ada apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Coba, kira-kira maksudnya apa sih dari penjabaran ini? Apa, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Nah, dalam sebuah kita dalam membangun sebuah penelitian kan atau membangun sebuah nalar kan kita harus bertanya-tanya kan. Oke. Oke, coba dimulai. Nadia, kira-kira dari tayangan tadi dan ini PPT ini, menurut kamu apa yang perlu dibahas tentang pertanyaan apa? Coba. Apa yang terjadi kepada anak-anak tersebut? Oke, apa yang terjadi? Oke, coba yang lainnya. Faiza, Yang apa juga, Pak? yang di mana? Di mana biasanya mereka tinggal atau mereka mencari uang. Iya, di mana mereka tinggal atau mencari uangnya untuk sehari-hari ya. Oke, siapa lagi di sini? Sebentar saya cek. Di sini ada Kalisa. Mana Kalisa? Kal. Siapa Kal? Untuk siapa bisa nggak, Pak? Untuk siapa? Maksudnya gimana coba? Jadi untuk siapa uang yang mereka cari itu? Oke, untuk siapa uang itu dicari, ya kan? Oke. Bisa. Selanjutnya Naswa, bisa Naswa? Mengapa? Kalimat Mengapa mengapa? fenomena seperti ini bisa terjadi? Iya, mengapa fenomena ini terjadi? Nah, kalau dari kata mengapa itu kan berarti kita harus mencari tahu kan? Nah, itu fungsi dari penelitian. Nanti kita bahas ya. Yang terakhir, coba yang terakhir siapa nih ya? Yang terakhir siapa yang belum ya? Mungkin Nadia lagi aja. Nadia, gimana? Bagaimana? Untuk bagaimana? Bagaimana anak-anak tersebut bisa tumbuh di jalanan? Oke, bagaimana anak-anak tersebut bisa tumbuh di jalanan? Oke ya, seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu kita lanjut nih ke rancangan penelitian.
Kenapa saya belum lanjutin ke tadi? Nggak apa-apa, nanti ini akan menjadi bagian dari rancangan penelitian. Tapi kita harus tahu dulu dong, apa itu definisi penelitian sosialnya. Nah, nanti sebelum merancang, kita harus bisa tahu namanya definisi, proses berpikir, ciri-ciri, fungsi penelitian, manfaat penelitian, sikap seorang penelitian, lalu bagaimana cara berpikirnya, dan yang terakhir jenis penelitian sosialnya, ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu satu persatu. Definisi penelitian sosial. Tadi, bentuk-bentuk pertanyaan dari apa, mengapa, siapa, yang tadi 5W1H itu biasa terjadi. Nah, kita sebagai manusia itu mencari jawaban atas apa dasar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, salah satu kegiatannya yaitu dengan cara penelitian. Penelitian itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah research berasal dari kata re atau kembali. Yang kedua adalah to reach, yaitu mencari. Jadi kita mencari kembali suatu pengetahuan. Ya, oke. Nah, di sini ada pengertian-pengertian dari para ahli ini. Bisa kalian lihat nih. Yang pertama ada Sujono Sukamto, yang kedua ada Jones, yang ketiga ada Marzuki, yang keempat ada Sanavia, yang kelima David, dan lain-lainnya. Oke, dari itu coba saya tanya dulu, kalian masih masih memegang buku kan, buku paket kan? Nah, jadi selain saya jelaskan, tetap kalian harus melihat literasi di buku paketnya. Oke, yang pertama, menurut Surjono Sukamto, di situ merupakan kegiatan ilmiah yang dilandasi pada analisis dan konstruksi, ya kan? Analisis dan konstruksi. Yang kedua, John, penelitian itu mencari fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta sehingga menghasilkan dalil. Yang ketiga, ada Marzuki, usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenarannya. Yang keempat, Sanapiah, yaitu siapa? Merupakan aktivitas dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang. Seperti itu. Dan ada tokoh-tokoh yang lainnya ya, nanti itu bisa kalian lihat di dalam buku paket ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai jenis penelitiannya. Yang pertama, berdasarkan tempat pengumpulan data. Tadi pertanyaannya ya kan, di mana? Nah, tempat ini bisa di laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Selanjutnya, yang kedua berdasarkan tingkat analitis. Ya. Analisis yang direncanakan. Di situ ada deskriptif, eksploratif, prediksi, eksplanasi. Deskriptif itu adalah menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang ada. Penelitian ini berupaya menyajikan rincian yang lebih lanjut dari informasi yang ada. Seperti itu. Yang kedua, eksploratif, yaitu berupaya mendapatkan informasi itu dengan cara
mendasar tentang permasalahannya. Nah, di situ maksudnya apa? Jadi penelitian itu belum ada, tapi kalian ingin mencoba mencari suatu hipotesis atau kesimpulan, ya. Yang ketiga, prediksi, yaitu penelitian ilmiah yang berupaya menggambarkan atau menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penelitian eksplanasi, yang berupaya menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, di sini penelitian eksplanasi itu adalah memiliki hipotesis dan rancangan untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Maka kata dasar dari eksplanasi itu mengapa, gitu, ya. Oke, selanjutnya berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, data dikumpulkan di sini saya membagi dua, kuantitatif dan kualitatif, ya. Kuantitatif itu adalah menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Bisa kalian lihat di situ. Kalau kualitatif berdasarkan kedalaman data. Kedalaman data itu maksudnya apa sih? Jadi dari hasil wawancara kamu itu kamu dalamin. Jadi ketika awal itu kamu ngomongin A waktu wawancara, ternyata kamu bisa mendalami sampai C. Nah, itu namanya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif belum tentu sampai ke sana, seperti itu. Ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu berdasarkan metodenya. Di sini ada historis, ada survei, ada eksperimen, dan yang terakhir ada observasi. Historik atau historis, itu sudah jelas. Di sini kita melakukan penelitian itu ngomongin tentang masa lalu. Ya. Yang kedua, survei. Survei di sini apa? Memperoleh data informasi itu dari berbagai kelompok atau orang dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket. Oke ya. Seperti itu. Selanjutnya eksperimen. Penelitian itu merekayasa dan mengontrol situasi secara alamiah menjadi suatu situasi buatan dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah observasi, yaitu tujuan untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Oke, nih sampai sini dulu. Satu lagi terakhir ya. Ini udah terakhir sekalian. Berdasarkan bidang studi penelitiannya. Jadi ada penelitian secara humaniora, dan yang terakhir adalah bidang ekstrata. Nah, kalau humaniora ini biasanya mengenai pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, yang lainnya apa? Yaitu bidang ekstrata, yaitu mengenal biologi, manfaat tanaman, penemuan bibit unggul, energi, dan lain-lain. Nah, yang Bapak pengen bahas untuk kali ini adalah jenis-jenis penelitian dari materi ini, atau tadi kasus tadi itu ya, kasus anak jalanan ini. Nanti saya minta kalian berdiskusi secara individu maupun kelompok. Ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya siapa? Nadia ya? Nadia. Ada Nadia? Ada, Nat? Pak. Iya, Oke, Pak. Nat. Coba, Nat. Saya mau nanya,
Dari penelitian deskriptif tadi, penelitian deskriptif, kira-kira maksudnya apa sih tadi intinya? Intinya itu menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang ada. Menyajikan informasi yang ada, menyajikan rinciannya lebih lanjut. Jadi tadi yang setelah kamu teliti itu, kamu data, digali terus tuh informasinya. Nah, itu namanya deskriptif, digali terus. Jadi bisa dari A sampai C atau sampai Z seperti itu. Oke. Selanjutnya gini dulu deh. Dari video tadi, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan tadi selain anak jalanan apa namanya tadi? Cari uang untuk siapa dan segala macamnya. Coba. Di sini ada siapa? Sebentar. Saya cek dulu. Nur, ada Nur? Atau siapa? Kalisa, Kalisa. Yuk, Kalisa. Nggak semua orang itu hidupnya kayak gampang gitu, Pak. Oke. Tidak semua hidupnya gampang. Sebentar. Oh iya, pantas. Oke. Ya, hidupnya tidak gampang. Oke, apalagi? Coba saya nanya, ketika kalian memakai jenis penelitian eksploratif, itu kalian ngapain coba? Kalisa mana Kalisa? Kal? Ya, Ayo Kal. Yang eksploratif, Kal. Coba itu. Yang jangan lupa itu ya, dibuka ya. Jangan lupa dibuka bahan ajarnya ya. Bahan ajar, materinya ya. Coba Kal. Eksploratif. Kan tadi saya sudah jelaskan. Mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan melalui kata tanya apa. Nah, kira-kira pertanyaannya apa sih? tentang permasalahan atau keadaan yang jarang atau belum pernah diteliti. Ya. Lalu? Apalagi? Oke. Selanjutnya. Penelitian prediksi. Nah, kalau prediksi nih kira-kira, kalau dilihat dari anak jalanan, kira-kira kita dapat apa ya? Memprediksikan tentang anak jalanan. Kira-kira apa? Memprediksikan, oh ternyata anak jalanan ini dia ada di jalanan karena memang terorganisir, ya, diatur, misalkan seperti itu.
ya. Oh, ternyata waktu kita melakukan penelitian tuh mereka itu digiring ke suatu tempat supaya berkumpul lalu dipecah masing-masing. Seperti itu, ya. Lalu kira-kira apa lagi? Oke, ya. Nah, kira-kira untuk jenis penelitian dengan data yang dikumpulkan tadi, kalau kuantitatif bagaimana ya? Kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif bagaimana sih? Oh, data ini kita melakukan penelitiannya dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan angket. Nah, angket bagaimana sih? Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, mengenai angket, definisinya, dan segala macamnya. Tapi intinya adalah angket itu adalah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang kalian siapkan berupa pilihan ganda di mana itu tuh sudah mewakili. Nah, dari situ kalian kalian sebarkan angketnya, ya. Angketnya kalian sebar, kalian kemana-mana, lalu setelah kalian sebar tinggal kita tunggu hasilnya. Nah, setelah data terkumpul, ini kan datanya kan berupa pilihan ganda nih. Nah, dari pilihan ganda itu kalian kumpulkan nih satu-satu, ya. Misalkan pertanyaan nomor 1, jawabannya kan A, B, C, D, E. Nah, A itu mewakili nilai 1, E itu mewakili nilai 5. Maka dari pertanyaan pertama misalkan sampai ke pertanyaan ke-10, itu kita harus bisa menghitung apakah bisa mendapatkan nilai 100 atau tidak, seperti itu. Nah, dari data itu nanti kita membuat kesimpulan, seperti itu. Makanya nanti dianalisisnya dengan menggunakan secara statistik. Namun, kalau penelitian kualitatif, itu adalah menekankan datanya itu berdasarkan wawancara. Seperti kamu nih, kamu melakukan wawancara dengan si A, dengan si B, yang mereka itu adalah anak-anak jalanan. Ya, kamu tanya nih, oh misalkan si A membahas mengenai ngomongin bahwa saya di sini diajak orang tua, disuruh supaya mendapatkan uang. Nah, uang itu nanti dikasih ke orang tua. Oh, ada lagi, misalkan kamu wawancara ke B. Oh, apa namanya? Kamu mewawancarai, kalau B alasannya beda, bukan dari orang tua. Tapi karena memang kamu ikut temen kamu, seperti itu. Karena kamu udah nggak sekolah, kamu ikut temen kamu. Walaupun orang tua kamu nggak tidak nyuruh, seperti itu. Ya, sebentar ya, saya mau minum dulu. Oke, lanjut ya. Oh iya, jangan lupa nih, selama pandemi ini kalian harus bisa ngontrol yang namanya kesehatan. Ya. Jadi kalian kurang-kurangin lah main sama temen ya.
Jadi kondisi badan juga harus fit karena ya namanya kesehatan sekarang ini COVID udah banyak variannya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Habis ini kalian akan dibuat dalam sebuah kelompok. Di sini kan ada berapa nih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Oke, dari 12 ini kita bagi 3 kelompok. Ya. Dibagi 3 kelompok masing-masing 4 ya. Nah, nanti kita berdiskusi mengenai materi. Nanti rambu-rambunya sudah saya tulis di Google Classroom. Ya. Rambu-rambunya sudah saya tulis di Google Classroom, habis ini saya kasih linknya di Google Classroom. Nanti kalian membahas mengenai materi yang kita bahas sekarang, yaitu tentang anak jalanan. Nah, menurut kamu nanti di kelompok 1, 2, dan 3, kira-kira kalian akan mendapatkan apa nih materinya, kesimpulan-kesimpulan untuk melakukan penelitiannya, ya. Misalkan mengenai tempatnya, rumusan masalahnya nanti apa dan segala macamnya, lalu jenis penelitian yang kamu pakai apa, metodenya pakai apa, ya. Terus kalian menggunakan tekniknya pakai deskriptif kah, eksploratif kah, atau eksplanasi kah, atau prediksi. Nah, nanti kalian bahas di Google Classroom. Setelah pembahasan itu, kita pindah ke Google Form untuk penjelasan setiap kelompoknya, ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bahas masing-masing, ya. Oke, materi hari ini sampai situ. Bapak akan mengulang kembali untuk mengingatkan kembali materi-materi apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Ya. Jangan lupa tadi mengenai definisi penelitian sosial, bagaimana kamu proses berpikirnya, ya. Proses berpikir di sini kalian harus bisa bersifat dalam proses berpikir itu kamu harus bisa objektif, harus bisa kompeten dan faktual, ya. Seperti itu. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri benalar, ya. Itu juga kamu harus bisa. Selanjutnya ke fungsi. Di sini fungsi penelitian apa? Untuk memverifikasi, untuk mengeksploratif, dan fungsi untuk pengembangan. Ya. Sebentar. Oke. Selanjutnya, poin yang penting nih untuk jenis penelitiannya. Ya. Jenis penelitiannya. Kita harus bisa melihat tempatnya di mana. Lalu bagaimana tingkat analisis yang direncanakannya, melalui apa.
Deskriptifkah, eksploratifkah, prediksikah, maupun eksplanasi. Seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan data yang dikumpulkan, di situ ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Selanjutnya, dengan metodenya seperti apa? Di situ ada historis, survei, eksperimen, dan observasi. Ya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bidang studinya, yaitu humaniorakah atau ekstra. Jadi kayak apa namanya, mengenai ekstrakta tuh kayak fisika, kimia seperti itu, ya, atau biologi seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman, dari anak-anak? Dari anak-anak bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Dari Nadia, Kalisa, Naswa, Faiza? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, ya sudah kalau begitu cukup ya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya itu nanti akan membahas mengenai rancangan penelitian. Jadi dari rancangan penelitian itu nanti kita akan membahas mengenai topiknya apa, sumber datanya apa, metodenya apa, sampelnya apa, populasinya apa, dan lain-lainnya. Nanti itu kan kita fokus di situ. Oke ya. Mungkin dari situ cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan nggak? Kalau memang tidak ada, saya akhiri saja pertemuan untuk hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya.
Pak.